Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Rangkaian Listrik Dasar Politeknik Negeri Cilacap. Materi kali ini adalah terkait tentang konsep rangkaian listrik, di mana saya akan menjelaskan beberapa bagian dan cara maupun deskripsi dari rangkaian listrik yang akan kita pelajari. Yang pertama, ketika kita mempelajari rangkaian listrik, tentu saja ada yang namanya arus, di mana arus adalah sebuah kecepatan muatan atau perubahan kecepatan muatan terhadap waktu. Atau bisa juga dikatakan arus adalah muatan yang mengalir. Jadi, muatan yang mengalir itu adalah arus dalam satu satuan waktu. Dengan kata lain juga, arus adalah muatan yang bergerak. Karena apabila muatan tersebut diam, tidak bergerak, misalnya di sini ada sebuah muatan, dia hanya diam, maka dia hanya menjadi sebuah muatan. Sedangkan ketika dia bergerak, maka dia akan menjadi sebuah arus. Nah, selama muatan tersebut bergerak, maka akan ada dan akan muncul arus. Tetapi ketika dia diam, maka arus pun akan hilang. Di situ sudah dituliskan. Maka muatan yang bergerak itu akan terjadi apabila ada energi luar atau ada dorongan atau ada yang mempengaruhinya sehingga muatan itu bergerak. Jadi muatannya tidak tiba-tiba bergerak tapi ada pemicunya. Dan muatan itu sendiri adalah subbagian dari atom. Jadi apabila sebelumnya kita sudah membahas tentang ada atom positif atau ada atom negatif atau proton dan neutron, nah muatan ini adalah bagian dari atom tersebut. Baik dia yang sifatnya positif maupun yang sifatnya negatif. Nah, kemudian dari arus ada dua jenis arus. Yang pertama adalah arus searah dan arus bolak-balik. Kalau kita lihat dari grafiknya, yang pertama adalah adanya arus DC di mana arus ini terhadap waktu nilainya selalu sama atau garisnya lurus. Misalnya di sini ada nilai 2. Saya tuliskan di sini 2. Kemudian pada menit pertama dia akan bernilai 2. Misalnya arusnya di sini 2 ampere, maka pada menit pertama nilainya akan 2 ampere. Tetapi di sini ya agak sulit saya menulisnya. Kemudian pada menit selanjutnya dia akan tetap 2 ampere dan begitu seterusnya. Sedangkan pada arus bolak-balik di sini ada nilai I. Nilai I-nya di sini terhadap waktu dia bisa naik dan turun atau fluktuatif. Nah, keadaan fluktuatif inilah yang menyebabkan pada menit atau pada detik yang berbeda, nilai arus juga akan selalu berbeda. Misal di sini adalah detik pertama atau menit yang pertama. Di sini adalah menit yang pertama. Nah, pada titik ini nilainya akan berbeda dengan detik yang kedua atau menit yang kedua dan seterusnya. Sehingga bisa saja arus tersebut nilainya tidak stabil. Nah, pada keadaan tersebut maka arus yang ada berarti adalah arus bolak-balik. Nilainya bisa saja positif. Di sini nilainya positif atau bisa juga negatif. Ini adalah miliknya arus. Oke, jadi nilainya bisa positif dan bisa negatif bergantung dengan periodenya. Kita lihat pada definisinya di bawah, milik arus searah terlebih dahulu ya. Arus searah adalah yang memiliki nilai tetap atau konstan. Jadi dimanapun kita meninjau arus tersebut, kapanpun kita ingin tahu nilai arus tersebut, nilainya akan selalu sama. Sedangkan pada arus bolak-balik, nilainya akan berubah sesuai dengan waktunya. Tetapi karakteristiknya
atau sifatnya atau keadaannya akan selalu berulang. Jadi dari garis ini dia akan tetap naik lagi kemudian turun lagi. Dia akan berulang bergantung dengan periodenya atau waktu satu kali gelombangnya, waktunya akan sama dengan waktu-waktu gelombang selanjutnya. Ini satu gelombang yang ini akan sama dengan gelombang yang selanjutnya, periodenya atau waktu satu gelombangnya. Nah, kemudian selain arus ada juga tegangan, di mana tegangan tersebut adalah kerja. Secara definisi ya, dia adalah kerja yang dilakukan untuk menggerakkan satu muatan sebesar satu kolom. Jadi muatan itu kan bisa saja nilainya lebih dari satu kolom, bisa kurang dari satu kolom. Nah, tegangan itu adalah untuk menggerakkan satu muatan tersebut sebesar satu kolom pada elemen atau pada komponen atau dari satu terminal atau kutub ya. Misalnya ada kutub positif, kemudian ada kutub negatif. Nah, untuk memindahkan satu muatan sebesar satu kolom itu ke kutub yang lainnya, itu adalah tegangan. Karena di setiap masing-masing kutub atau masing-masing terminal ada beda potensial yang berbeda atau ada jumlah muatan yang berbeda. Sehingga apabila untuk menggerakkan muatan tersebut satu kolom dari terminal satu ke terminal lainnya, apabila harus dipindahkan, maka berarti itu adalah beda potensial. Karena kalau dia sama, dia tidak akan berpindah. Kalau dia sudah sama jumlahnya, dia akan seimbang, dia akan diam. Tetapi apabila positif dan negatifnya berbeda, maka dia akan dipindahkan. Nah, pada tegangan juga ada dua jenis tegangan. Tadi kan ada yang positif, ada yang negatif ya. Di sini sudah saya gambarkan ada kutub positif dan ada kutub negatif. Di mana kutub positifnya atau disebutkan dalam deskripsinya adalah terminal milik kutub A. Karena dia miliknya kutub A, mempunyai potensial yang lebih tinggi. Berarti jumlah muatannya di sini saya anggap, agak sulit ya nulisnya. Oke. Jumlah muatannya lebih banyak dibandingkan kutub yang ada di terminal B. Jadi jumlahnya lebih banyak dibandingkan jumlah yang ada di terminal B. Sehingga ada dua istilah yang sering digunakan dalam rangkaian listrik. Yang pertama adalah tegangan turun atau voltage drop. Yang kedua adalah voltage rise atau tegangan naik. Nah, kita lihat dulu pada kondisi voltage drop, di mana apabila dari kutub positif bergerak ke arah kutub negatif, atau dari yang lebih tinggi potensialnya kepada potensial yang lebih rendah, maka dia akan bernilai positif. Ini lihat contohnya, dia nilainya positif, misalnya dia 5 volt berarti positif 5 volt. Karena dari positif ke negatif, dari yang lebih tinggi ke yang lebih rendah. Itu adalah voltage drop atau tegangannya menjadi turun, bergerak turun. Sedangkan tegangan naik atau voltage rise adalah apabila muatannya bergerak dari jumlah yang lebih kecil ke jumlah yang lebih banyak. Atau dalam contoh ini dari terminal B menuju ke terminal A, maka nilainya menjadi negatif 5 volt. Hanya sudut pandang dari positif atau negatifnya saja. Sehingga dia bisa dikatakan tegangan turun atau tegangan naik. Nah, kenapa kok bisa dari muatan yang lebih kecil bergerak ke muatan yang lebih besar? Karena muatan itu bergerak tadi disampaikan bahwa arus itu bergerak karena adanya energi atau dorongan dari penyebabnya. Nah, apabila si penyebabnya ini mendorong yang negatif atau yang lebih kecil muatannya tadi bergerak untuk ke arah yang positif, maka pada kejadian itulah disebut tegangan naik. Nah, untuk melihat
pergerakan-pergerakan dari setiap muatan ada yang namanya energi. Energi untuk memindahkan ataupun energi yang dihasilkan ataupun energi yang dibutuhkan untuk menggerakkan muatan dalam rangkaian listrik. Sedangkan energi itu sendiri adalah kerja, kalau tadi tegangan itu juga kerja, di energi dia juga kerja, tetapi kerja yang dilakukan oleh gaya sebesar 1 Newton untuk menggerakkan muatan sejauh 1 meter. Kalau tadi, kerja yang dilakukan untuk memindahkan muatan dari positif ke negatif, atau dari satu beda potensial menuju ke beda potensial yang lain, energi adalah kerja yang dilakukan untuk memindahkan muatan sejauh 1 meter dengan gaya sebesar 1 Newton. Nah, pada fenomenanya ya, biasanya di alam ada yang namanya hukum kekekalan energi. Ini sudah pernah dibahas di fisika usaha dan energi, di mana sebenarnya energi itu tidak bisa dihasilkan atau tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dihilangkan. Dimusnahkan itu nggak bisa. Energi hanya bisa berpindah atau berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Contohnya adalah pada fenomena pembangkit listrik, ya, misalnya turbin air. Pada turbin air, energi yang ada di air, yang menggerakkan air kan bergerak ya. Ketika air itu bergerak berarti dia arus, berarti ada muatan, berarti ketika dia bergerak akan ada energi. Nah, energi yang ada di air ini kemudian dipindah, diubah menjadi energi listrik dengan menggunakan turbin. Berarti kan energi yang ada di air tadi tidak hilang, tetapi diubah menjadi energi listrik. Nah, kemudian energi listrik ini ditampung pada sebuah wadah, baik itu trafo atau baterai atau semacamnya, ditampung untuk kemudian diubah kembali. Jadi kan dia tidak bisa hilang ya. Karena dia tidak bisa hilang, maka dia akan diubah kembali menjadi energi cahaya. Energi cahaya itu bisa saja digunakan di lampu atau digunakan pada komponen elektronik lainnya, begitu. Nah, diubah menjadi energi cahaya, kemudian ketika energi cahaya itu melewati suatu lampu, di sini ya dicontohkannya adalah lampu, kemudian energi cahaya itu, energi listrik yang diubah menjadi cahaya itu akan berpindah atau berubah kembali menjadi energi panas. Jadi, ada kan lampu itu kalau kalian dekati dia akan menjadi panas. Berarti dia berubah energinya dari yang tadinya air, kemudian menjadi energi listrik, diubah menjadi energi cahaya, diubah lagi menjadi energi panas yang bisa dirasakan, yang bisa meradiasi sekitarnya. Nah, kemudian panas ini yang tadi sudah dilepaskan oleh lampu itu juga tidak tiba-tiba hilang, tetapi dia akan diubah kembali dan digunakan oleh lingkungan sekitarnya. Baik itu untuk memanaskan lingkungan, atau mungkin salah satunya bisa juga digunakan sebagai fotosintesis. Maka tidak ada dan tidak pernah ada energi itu bisa dimusnahkan. Dan dia tidak tiba-tiba bisa dihasilkan. Dia bisa dihasilkan atau diciptakan itu dengan mengkonversi dari energi yang lainnya. Sehingga energi di sini adalah sesuatu yang sifatnya kekal. Oke. Kemudian pada energi ada dua konsep penyerapan ataupun pengiriman. Tadi kan energi itu harus diubah ya untuk bisa dimanfaatkan. Dia harus diubah dari energi yang satu menjadi energi yang lain. Nah, berarti ada proses menyerap dan ada proses mengirim. Pada rangkaian listrik, proses menyerap dan mengirim energi itu bisa kita tinjau dari kutub yang mengirimkan dan komponen yang menerima. Di sini ada yang pertama adalah menyerap energi. Menyerap energi itu jika arus positif, lihat ya, arusnya positif. Dari sini, dia berasal dari kutub positif, meninggalkan
terminalnya. Jadi arusnya ini positif, kemudian meninggalkan terminal positif, menuju ke komponen. Ini komponennya. Apa saja? Komponen itu bisa apa saja. Atau arusnya positif, menuju ke kutub positif komponen. Di sini kutubnya positif. Ini positif ya, saya sulit sekali menulisnya, sorry. Itu adalah menyerap energi. Nah, jika mengirimkan energi adalah arusnya positif. Masuk ke arus dari komponen yang kutubnya positif di sini masuk ke terminal positif. Itu adalah mengirimkan energi. Jadi komponen mengirimkan energi kepada kutub. Kalau menyerap, itu dari kutub mengirimkan kepada komponen. Jadi yang disebut menyerap energi itu adalah komponennya. Komponennya menyerap energi atau komponennya mengirimkan energi. Nah, yang harus menjadi keyword adalah arusnya positif, kemudian kutubnya positif atau kutub elemennya, kutub komponennya positif. Bagaimana apabila salah satunya negatif? Maka apabila dari sudut pandang yang ini tadi, di sini ada salah satu yang menjadi negatif, maka otomatis dia berubah menjadi mengirimkan energi. Begitu juga sebaliknya, apabila dari sudut pandang yang ini tadi berubah menjadi ada kutub yang negatif, maka dia akan tiba-tiba berubah menjadi menyerap energi. Karena kan di sini tadi arus positif meninggalkan terminal positif, ya di menyerap ini, menuju ke komponen yang kutubnya juga positif. Apabila dibalik, misalnya meninggalkan terminal negatif, maka otomatis berarti gambarnya akan berubah menjadi mengirimkan energi. Maka pada kondisi tersebut, arusnya atau energinya dikirimkan dari komponen menuju terminal. Nah, untuk energi ada persamaan di sini, di bagian kotak di bawah, ada persamaan di mana energi atau sigma energi atau jumlah energi adalah tegangan dikali dengan muatan yang mengalir dengan satuan joule. Itu adalah untuk menghitung nilai energi yang ada pada sebuah rangkaian. Nah, biasanya energi itu kita lebih familiar daripada kita menggunakan joule untuk energi. Ini kan teoritis sekali. Biasanya pada praktiknya kita lebih familiar dengan watt, dengan satuan watt. Sedangkan satuan watt itu sendiri adalah daya atau kemampuan atau rata-rata kerja. Rata-rata kerja yang dilakukan oleh siapa? Rata-rata kerja yang dilakukan oleh muatan. Sehingga di sini dituliskan P atau daya sini adalah diferensial energi per diferensial muatan. Atau secara singkatnya kita boleh tuliskan P ini, daya ini adalah energi per muatan. Jadi energi di setiap muatan itu berapa, itulah daya. Atau secara lebih simpelnya lagi, kita bisa bilang daya itu adalah tegangan dikali dengan arus. Jadi bergantung dengan mana yang kita ketahui. Apakah kita tahu energinya, muatannya, ataukah kita tahu tegangan dan arusnya. Silahkan pilih mau pakai persamaan yang mana dari persamaan matematis tersebut. Oke, sampai di sini ada sebuah tugas ya, ada 3 tugas. Ini sangat gampang sekali, hanya latihan biasa. Yang nomor 1, jika arus sebesar 6 ampere. Sebesar 6 ampere, tentukan tegangan jika elemennya menyerap. Nah, di sini ada keywordnya adalah elemennya menyerap. Daya sebesar 18 watt.
tentukan tegangannya. Berarti nanti ketika dia menyerap akan ada arah dari positif ke negatif itu juga nanti digambarkan. Ya, pada jawabannya. Arahnya kemana kalau dia menyerap dari kutub apa menuju kutub apa itu digambarkan. Kemudian dihitung V-nya berapa dengan persamaan yang tadi sudah ada di sebelumnya. Kemudian yang kedua, arusnya tetap 6A. Berapa tegangannya apabila mengirimkan daya 18 watt. Nah, untuk tahu jika dia mengirimkan, berarti harus dibuat dulu arah kutubnya ada di mana. Sama seperti nomor 1 tadi. Kemudian, yang terakhir, jika tentukan daya pada rangkaian. Yang ditanyakan adalah berapa dayanya dan apakah dari rangkaian tersebut sumber tegangan. Di situ ada sumber tegangan ya. Mengirimkan atau menyerap daya. Nah, ini nanti dituliskan penjabarannya. Penjelasan dari kenapa dia mengirimkan atau kenapa dia menyerap. Itu ditulis. Oke, silahkan dikerjakan untuk pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.